Tak banyak warga yang tahu tentang sepak terjang Gavatar atau Gerakan Fajar Nusantara. Ya, nama organisasi masyarakat Gavatar kembali mencuat dalam kasus hilangnya Dr. Rika bersama balita dan kerabatnya. Yang dipimpin oleh Ahmad Musadek yang pernah menyatakan dirinya Nabi. Selain itu aliran Gavatar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Pernah dengar tidak dulu ada sebuah ormas yang condong kepada Islam, tapi tidak perlu sholat, puasa, zakat, dan lainnya. Jika ingin bertobat, maka bisa dengan membayar memakai uang. Ormas ini juga mengakui adanya nabi baru selain Nabi Muhammad dan ingin membentuk sebuah negara. Ratusan warga rela pergi menghilang dari keluarga demi mengikuti si nabi baru ini. Onde mande. Bermula dari hilangnya Dr. Rika Trihandayani dan anaknya di Yogyakarta sejak 30 Desember 2015. 11 Januari 2016, ia ditemukan di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Tidak hanya Dr. Rika, ternyata ada beberapa orang lainnya yang kabur dari keluarga ditemukan di sana. 12 Desember 2015, Dr. Rika dan anaknya yang masih balita datang dari Lampung ke Sleman untuk menjenguk suaminya, Adit, yang sedang mengambil spesialis ortopedi di Rumah Sakit Dr. Sarjito. Selama di Sleman, Rika dan anaknya menginap di rumah kakaknya di Maguwo Harjo yang juga seorang dokter. Lalu pada hari Rabu 20 Desember 2015 jam 10 pagi, Rika dan sang anak dijemput oleh sepasang suami istri yang masih sepupunya dengan alasan akan diantar ke tempat suaminya. Namun sejak saat itu, Rika dan anaknya tidak terlihat lagi. Adit sang suami yang mendapat informasi bahwa istri dan anaknya menghilang, segera membuat laporan ke polisi. Di rumah kakak Rika, dalam kamar tempat ia menginap, ditemukan surat yang ditulis dengan tulisan tangan. Di dalam surat itu Rika meminta maaf karena tidak bisa berpamitan secara langsung, karena takut membuat suaminya sedih. Rika juga mengatakan bahwa perkembangan Islam saat ini sudah banyak yang tidak sesuai dengan kaidah seharusnya, hingga ia harus berjuang di jalan Allah. Walaupun begitu, ia berjanji tidak akan masuk ISIS. Adit sang suami memberikan keterangan bahwa sebelum menikah, istrinya sempat aktif dalam sebuah organisasi bernama Gavatar, namun tidak dilanjutkan lagi setelah menikah. Ia curiga sang istri kembali ke organisasi tersebut. Polisi menghubungkannya dengan kasus kehilangan lain yang terjadi sebelumnya. Pada akhir November 2015, seorang siswa SMA swasta bernama Kevin Aprilio hilang setelah diajak sang ayah pergi ke Bima, Nusa Tenggara Barat untuk menjenguk sang kakek. Namun, tak lama setelah keberangkatan, si ibu mendapati nomor telepon keduanya tidak aktif lagi. Si kakek di Bima yang dihubungi oleh sang ibu mengatakan Kevin dan ayahnya tidak pernah datang ke sana. Di dalam kamar Kevin ditemukan secari kertas yang ia tulis dengan isinya sanjungan-sanjungan terhadap ormas bernama Gavatar. SMA swasta tempat Kevin bersekolah ternyata di bawah organisasi Gavatar. Saat sang ibu mendatangi sekolah itu berusaha mencari Kevin, sekolah tersebut sudah vakum dan berubah menjadi gudang alat-alat pertanian. Sekolah ajaib. Tapi tahu tidak yang mirisnya apa? Sang ibu melapor ke polisi namun ditolak karena tidak cukup bukti. Onde mande. Masih ada beberapa kasus orang hilang lainnya yang berhubungan dengan Gavatar, namun sepertinya lambat diproses karena tidak viral. Nah, pas Dr. Rika ini baru viral dan serius diproses. Dalam penyelidikan polisi, diketahui Dr. Rika berangkat ke Pontianak dari Bandara Adi Sucipto didampingi dengan Eko Purnomo dan Feni Orinanda, dua orang sepupunya yang menjemput ke rumah. Jam 1 siang, mereka sampai di Pontianak, lalu melanjutkan perjalanan ke Mempawah Hilir, berada di sana selama 2 hari. Karena berita hilangnya Dr. Rika yang semakin heboh dan gelagat bahwa polisi berhasil mencium keberadaan mereka pindah ke Pangkalan Bun, menginap di hotel yang berbeda-beda.
Di Pangkalan Bun inilah akhirnya polisi berhasil menangkap Dr. Rika dan anaknya. Tidak hanya itu, ada 2 orang lagi dari Boyolali yang turut ditemukan. Eko dan Feni juga diamankan polisi saat keduanya sedang berada di Bandar Udara Iskandar, Pangkalan Bun. Mereka berniat untuk pergi lagi rupanya. Dengan ditemukannya Dr. Rika ini, nama Ormas Ghafatar mulai menyedot perhatian publik. Ghafatar, Gerakan Fajar Nusantara, mungkin tidak setenar aliran lain yang sangat menghebohkan, seperti ajaran Surga Eden oleh Lia Eden. Namun, sepak terjang Ghafatar tidak main-main. Puluhan ribu pengikut dengan niat dibaliknya mendirikan negara dalam negara. Ghafatar dianggap sebagai penerus Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang didirikan oleh Ahmad Mossadegh pada tahun 2000. Al-Qiyadah Al-Islamiyah ini menggabungkan 3 agama Samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam. Saat itu, Ahmad Mossadegh juga mengaku sebagai nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Mossadegh Rasulullah. Pada tahun 2008, ia divonis 4 tahun penjara atas dasar penistaan agama. Nah, untuk Ahmad Mossadegh dan Al-Qiyadah Al-Islamiyah akan kita ulas pada konten-konten berikutnya mungkin. Karena lumayan panjang, ada hubungan dengan Negara Islam Indonesia Wilayah 9 yang dipimpin Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun. Meski Mossadegh menyatakan ia telah bertobat, tapi rupanya itu hanya di mulut saja. Setelah bebas dari penjara, ajarannya berganti nama menjadi Komunitas Milah Abraham atau Komar. Namun aliran Komar tidak bertahan lama dan berubah lagi menjadi Ghafatar, Gerakan Fajar Nusantara. Ghafatar didirikan pada bulan Agustus 2011 dan dideklarasikan pada Januari 2012 di Jakarta dengan Ketua Umum Mahful Muiz Tumanurung, jebolan S2 UIN Syarif Hidayatullah. Ormas ini juga berhasil mendapatkan izin di tingkat daerah karena berbalut ormas sosial budaya. Kegiatan mereka awalnya memang kegiatan bakti sosial, gotong royong, dan sebagainya. Terkadang bekerja sama dengan instansi pemerintahan. Ya, kamuflase untuk menarik anggota. Setelah ada yang masuk, maka mulai didoktrin dengan ajaran Ghafatar. Doktrin yang paling mereka tanamkan adalah keadilan dan kemakmuran di Indonesia telah hancur, tidak sesuai dengan Pancasila lagi. Dan Ghafatar hadir untuk memperbaiki itu semua. Di tangan Ghafatarlah kemakmuran itu akan terwujud. Setelah itu baru doktrin akidah ala-ala Ghafatar pelan-pelan ditanamkan. Masyarakat mulai resah mendengar informasi ajaran Ghafatar yang melenceng, seperti syahadat yang diubah. Bukan lagi bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, melainkan bersaksi bahwa Al-Masih Al-Mau'ud adalah utusan Allah. Dan Al-Masih Al-Mau'ud itu Ahmad Mossadegh. Walaupun Mahful tidak mengatakan bahwa Mossadegh di belakangnya, tapi kecurigaan publik sangat besar karena dulunya Mahful adalah ketua Al-Qiyadah Al-Islamiyah wilayah Sulawesi Selatan. Selain mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad, Ghafatar tidak mewajibkan sholat 5 waktu kecuali sholat malam dan sholat waktu terbit serta terbenamnya matahari. Jika melakukan dosa dan ingin tobat, cukup membayar sejumlah nominal tertentu kepada nabinya, Ahmad Mossadegh. Onde-mande. Ada hal yang cukup menarik saat awal pembentukan Ghafatar akan tuduhan jelmaan dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Petingginya mengatakan bahwa Al-Qiyadah Al-Islamiyah itu adalah aliran sesat dan Ghafatar sendiri adalah gerakan sosial budaya, bukan keagamaan. Walaupun anggotanya banyak dari bekas anggota Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Ghafatar mempunyai buku pegangan berjudul Islam Hanif Akan Masuk Surga, karangan Robert P. Walian, seorang pendeta Kristen Advent. Pada buku inilah letak pencampuran ajaran 3 agama Samawi. Bahkan pada prakteknya lebih kompleks lagi, ada kerasulan, ada ajaran Isa Bugis, ada NII, dan lainnya. Lebih jauh lagi, Ghafatar ingin membuat sistem pemerintahannya sendiri. Ada 6 tahapan dalam pemerintahan ala Ghafatar. Pertama, sirun atau dakwah rahasia, lalu jahrun, dakwah secara terang-terangan, hijrah seperti Nabi Muhammad yang pindah dari Mekah ke Madinah,
Qital atau perang terbuka melawan kafir, Futuh atau kemenangan, dan Khilafah, pembentukan negara yang menerapkan hukum Islam. Tapi hukum Islamnya versi Ghafatar ya. Dalam pola perekrutan, Ghafatar tidak menjual surga dan neraka, tidak pula mengiming-imingi kekayaan seperti aliran Padepokan Dimas Kanjeng. Ghafatar lebih mengedepankan logika, diskusi, dan kedekatan emosional dalam perekrutannya. Langkah awal adalah menjalin kedekatan emosional. Dengan cara paling cepat meraih perhatian seseorang adalah menaruh simpati terhadap masalah yang dihadapinya. Apakah itu masalah keluarga, pekerjaan, keuangan, atau yang lainnya. Dalam menjalin kedekatan emosional ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Haruslah dengan orang yang sefrekuensi. Jika target orang yang suka musik, maka perekrut adalah orang yang suka musik pula. Jika target suka fotografi, maka perekrut adalah orang yang suka fotografi pula. Jika targetnya S1, maka perekrutnya adalah S2 atau minimal sama-sama S1. Target wanita, maka perekrut haruslah pria ganteng. Target pria, maka perekrut haruslah wanita cantik. Begitu seterusnya, ande-mande. Nah, setelah target merasa nyaman nih, baru diajak diskusi. Tema-tema diskusi pun bukan tentang akidah dan hukum-hukum agama, bukan. Melainkan keadaan ekonomi sosial masyarakat, hingga berujung kepada ketidakadilan pemerintah Indonesia dalam penegakan Pancasila. Menarik, daripada jualan surga dan neraka. Target juga sering diajak untuk ikut langsung dalam kegiatan bakti sosial. Ketuanya, Mahful Muiz, juga bukan kaleng-kaleng bro. Dibuktikan saat Ghafatar bekerja sama dengan Universitas Bina Nusantara pada tahun 2014. Acaranya adalah dialog publik bertemakan Pancasila. Mahful sebagai panelis membahas Pancasila bersama nama-nama besar seperti Profesor Dr. Frans Magnis Suseno. Mereka juga bergerak di instansi-instansi pemerintahan. Mereka banyak mengadakan pertemuan-pertemuan dengan instansi pemerintah. Mulai dari pertemuan dengan Kesbangpol di beberapa daerah, diskusi Lemhanas RI, Kementerian Sosial, Gubernur Jawa Tengah, hingga MPR. Walau pertemuan dengan instansi-instansi pemerintah itu hanyalah untuk memperkenalkan diri sebagai ormas baru, namun framing yang mereka buat di sosial media seakan-akan itu adalah pertemuan penting. Mantap. Terbukti dengan cara ini Ghafatar berhasil menggait sampai 50.000 pengikut dari berbagai kalangan. Itu yang tercatat oleh mereka. Simpatisan lebih banyak lagi. Dari pelajar, mahasiswa, PNS, kaum intelektual, dan lainnya. Mereka tersebar di seluruh provinsi bahkan sampai ke Malaysia. Pergerakan Ghafatar yang seperti ini membuat hubungan emosional antara Ghafatar dan pengikutnya sangat erat. Inilah yang menjadi penyebab banyaknya pengikut yang kabur dari keluarga jika keluarga mereka tidak setuju akan Ghafatar. Baik itu anak, orang tua, suami maupun istri, kabur semua. Kemendagri rupanya telah mencium adanya gelagat tidak beres akan ormas Ghafatar sejak tahun 2012. Bahwa Ghafatar merupakan reinkarnasi dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Namun dengan adanya putusan MK terhadap UU nomor 17 tahun 2013, di mana ormas tidak bisa disebut ormas terlarang selama tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Maka dengan ini Ghafatar tidak bisa dibubarkan. Kemendagri hanya bisa mengawasi. Pergerakan Ghafatar terasa aman-aman saja, sampai kasus hilangnya Dr. Rika menjadi viral dan membuka tabir palsu Ghafatar. Banyak mantan anggota Ghafatar muncul memberi keterangan kepada polisi dan pemerintah. Dari mantan anggota Ghafatar didapatkan informasi bahwa Ghafatar membuka daerah baru di Mempawah, Kalimantan Barat. Daerah ini akan dijadikan pusat kegiatan mereka. Para anggota di Jawa akan dimobilisasi bertahap ke sana. Kegiatan pemindahan ini mulai dilakukan pada Oktober 2015. Nah, mengapa Ghafatar memindahkan anggotanya dari Jawa ke Mempawah, Kalimantan Barat? Rupanya Ghafatar sudah membentuk pemerintahannya sendiri. Pada Agustus 2015, Ghafatar membentuk pemerintahan yang bernama Negeri Karunia Tuan Semesta Alam. Anak Ahmad Mossadegh, Andri Cahya sebagai presiden, Mahful Muiz sebagai wapres, dan Ahmad Mossadegh sendiri sebagai guru spiritual negeri. Nabi ini. Negara Ghafatar ini terdiri dari 12 wilayah. Satu di antaranya ada di Malaysia. Setiap wilayah mempunyai gubernur.
Lalu hubungannya dengan Kalimantan Barat apa? Nah, ingat 6 tahap dalam pemerintahan ala Ghafatar. Ada Sirun, Jahrun, Hijrah, Qital, Futu, dan Khilafah. Ghafatar menganggap saat itu sudah harus melaksanakan tahap ketiga, Hijrah. Kalimantan dipilih karena Jawa dianggap seperti Mekah saat Nabi hijrah. Banyak hal buruk di sana. Kalimantan dianggap Madinahnya karena aman. Saat awal kepindahan pada Oktober 2015, masyarakat Mempawah tidak curiga, bahkan menyambut baik karena para pendatang Ghafatar yang datang membuka lahan dan bertani. Mereka dikira sebagai orang-orang miskin yang ingin merubah nasib. Oleh karena itu, warga sekitar bersedia menyewakan tanah kepada mereka. Bahkan Dinas Pertanian memberikan pelatihan bertani kepada para pendatang ini. Memang sih dalam keseharian pendatang Ghafatar ini sangat jarang bergaul dengan warga. Tapi warga merasa maklum. Dalam penyelidikan polisi ada sekitar 2.800 anggota Ghafatar dari berbagai daerah yang hidup di dalam camp. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang dilaporkan hilang onde-mande. Banyak dari mereka yang membawa anak-anak bahkan balita. Anak-anak tersebut tidak sekolah. Sebagai gantinya, mereka setiap hari diajarkan ideologi Ghafatar, doktrin sejak dini. Disinilah terbongkar dengan jelas bagaimana ajaran Ghafatar dan usaha Ghafatar membentuk negara dalam negara. Pemerintah kini punya alasan untuk melarang Ghafatar. MUI juga langsung mengeluarkan fatwa bahwa Ghafatar adalah aliran sesat. Warga Mempawah marah sejadi-jadinya. Mereka tidak menyangka bahwa pendatang yang mereka jamu sebaik mungkin, pendatang yang diberi lahan untuk bertani, ternyata adalah orang-orang yang akan mendirikan negara baru. Orang-orang dengan pemahaman agama yang melenceng. 19 Januari 2016, ribuan warga Mempawah turun ke jalan. Terjadi aksi pengusiran besar-besaran oleh warga. Rumah-rumah anggota Ghafatar yang ada di dalam camp dibakar, semuanya luluh lantak. Beruntung, polisi dan TNI telah bersiaga di tempat itu, bergerak cepat. Di tengah kepulan asap, sekitar 1000-an anggota Ghafatar Mempawah dievakuasi ke Kodam 12 Tanjung Pura, Pontianak. Sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Cuma, pihak berwajib tidak bisa menghalangi ribuan massa yang membakar camp. Pihak berwajib khawatir jika dilarang, maka akan timbul efek yang lebih besar. Bisa jadi warga menyerang anggota Ghafatar yang masih menunggu untuk dievakuasi. Pemerintah menyatakan bahwa para anggota Ghafatar di Mempawah tersebut akan dipulangkan ke daerah masing-masing. Mereka tidak ditangkap karena di sini posisi mereka hanyalah korban dari ajaran menyimpang. Pemerintah setempat dan MUI di daerah asal para anggota Ghafatar menyiapkan tempat sementara untuk menampung mereka. Ini dilakukan untuk melindungi serta memulihkan kondisi fisik, mental, juga pembinaan secara ideologi dan agama sebelum kembali ke rumah masing-masing. Jumat 29 Januari 2016, Mahful Muiz, Ketua Ghafatar, dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Dalam pernyataannya, Mahful mengatakan ia bukanlah ketua, melainkan mantan ketua. Secara organisasi, Ghafatar sudah bubar pada tahun 2015 lalu saat masyarakat dan ulama heboh menganggap Ghafatar sesat. Namun ia juga tak menampik bahwa Ghafatar masih beraktivitas. Ia juga berkata anggotanya yang datang ke Kalimantan itu murni untuk bertani. Mereka bukanlah teroris, mereka tidak membom. Mengapa harus diusir? Ia berharap rekan-rekannya dikembalikan ke Kalimantan untuk menyambung hidup. Polisi bergerak hati-hati dalam menyelidiki Ghafatar, karena ini menyangkut sebuah ormas yang banyak pengikut dan juga bersangkutan dengan agama. Para pakar dan ahli dikumpulkan untuk dimintai pendapat. Melalui penyelidikan yang panjang dan hati-hati, meminta keterangan saksi maupun ex-anggota Ghafatar berbagai daerah, serta laporan dan pengaduan dari masyarakat atas penistaan agama, maka hari Rabu 26 Mei 2016, Bareskrim Mabes Polri menahan 3 orang atas dugaan makar dan penodaan agama. Ahmad Mossadegh sang nabi, Andri Cahya, Presiden Negara Karunia Tuan Semesta Alam yang juga anak Mossadegh, lalu Mahful Muiz Tumanurung, wakil presidennya. Setelah melalui beberapa kali persidangan, mendengarkan pembelaan para terdakwa, serta melihat bukti-bukti, Selasa 7 Maret 2017, mereka bertiga dihukum atas penodaan agama berkali-kali, tidak dengan dugaan makar.
Hakim mengatakan tidak ada saksi yang meyakinkan dan bukti yang kuat akan dugaan makar, apalagi tidak ditemukannya usaha untuk menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia. Awalnya Mossadegh dan Mahful dituntut 12 tahun penjara dan Andri 10 tahun penjara. Namun, hakim memvonis Mossadegh dan Mahful 5 tahun penjara, sedangkan Andri 3 tahun penjara saja. Sekian kisah ormas Gavatar yang menyebabkan hilangnya ratusan orang. Orang-orang yang hilang ini rela meninggalkan keluarganya demi rayuan hidup yang lebih makmur dan sejahtera. Ya, sampai saat ini, ekonomi, kemakmuran hidup, kesejahteraan, dan agama merupakan isu yang sangat ampuh untuk mempengaruhi seseorang. Ingat, setiap manusia punya sisi gelap.